barang siapa yang ambisi dunia, ja'alallahu faqrahu bain. Ya, terima kasih pada mahasiswa yang telah bergabung kembali di dalam Zoom meeting ini. Kita melanjutkan materi yang tadi ya. Kita masuk ke integral tentu ya. Sekarang kita masuk ke integral tentu. Waktu kalian masih di SD barangkali ya, pernah mendapatkan rumus luas lingkaran. Waktu kalian masih SD pernah mendapat rumus luas lingkaran, tidak? Pernah, Pak. Pernah. Nah, kalau luas persegi panjang, pernah? Nah, yang kalian rasakan yang lebih mudah menghitung luas persegi panjang atau luas lingkaran? Mana yang lebih mudah? Persegi panjang, Pak. Persegi panjang. Persegi panjang. Ya, itu pada umumnya memang kita lebih mudah untuk mengerjakannya. Ya. Rumus luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Ya. Nah, namun sekarang masalahnya adalah bagaimana cara kita menghitung luas ya, daerah, ya, luas daerah atau luas bidang datar yang dibatasi oleh suatu lengkungan. Ya, ya contohnya lingkaran itu tadi. Ya, lingkaran itu merupakan suatu contoh bidang datar yang dibatasi oleh suatu lengkungan. Ya. Nah, coba kita lihat dulu materi di di virtual learning yang telah saya arahkan tadi ya, yaitu mengenai integral Riemann. Sebentar ya, apakah muncul atau tidak? Nah ini ya, sudah muncul belum websitenya encyclopedia.com? Sudah muncul belum? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Ya. Nah, sebagai contoh begini. Nah, ini ada luas, ada suatu bidang datar yang dibatasi oleh suatu lengkungan, ya.
yaitu daerah berwarna biru ini. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana caranya menghitung luas ini, ya, luas bagian yang berwarna biru itu, ya. Nah, tapi kita sudah menyadari bahwa lebih mudah menghitung luas persegi panjang, ya. Nah, itu kita mengakalinya dengan membuat beberapa buah persegi panjang seperti ini, ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat, ya, daerah warna biru yang ini, ya, daerah warna biru ini kalau dibandingkan dengan total luas daerah warna merah ini lebih besar mana? Lebih besar luas yang warna biru ini atau total luas daerah yang warna merah? Mana yang lebih besar luasnya? Mana yang lebih besar luasnya? Apakah yang berwarna biru ini, ya, atau total Yang luas warna biru, daerah Pak. yang warna merah? Yang lebih besar yang biru yang merah? Yang biru. Yang biru, ya. Nah, Iya, Pak. kita lihat di sini semua persegi panjang itu letaknya ada di dalam bidang biru ini, sehingga luasnya itu lebih kecil, ya. Nah, tapi barangkali sudah agak mendekati, ya. Kalau kita hitung jumlah luas persegi panjang warna merah ini, ya, barangkali sudah agak mendekati yang warna biru ini luasnya, ya. Nah, tapi kita ingin yang lebih dekat lagi luasnya, ya. Nah, caranya supaya luas daerah persegi panjang ini lebih dekat lagi luasnya dengan luas warna biru ini, ya, maka kita mengiris persegi panjang ini lebih tipis-tipis lagi, ya. Nah, sehingga seperti ini nih jadinya, ya, setelah ditambah tipis-tipis, nah jadi seperti ini, ya. Anggaplah warnanya sekarang jadi kuning, ya. Nah, total luas daerah warna kuning ini, ya, dibandingkan dengan total luas daerah warna merah ini, mana yang lebih mendekati luas daerah warna biru? Apakah yang warna merah? Apakah yang warna kuning? Mana yang luasnya lebih mendekati? Kuning, Pak. Nah, yang warna kuning lebih mendekati. Ya. Nah, semakin kita iris lagi, ya, semakin kita buat lebih tipis lagi, ya, si persegi panjangnya, maka secara otomatis persegi panjangnya akan lebih banyak, ya. Tadi kan cuma berapa? Cuma 4 persegi panjang. Nah, sekarang jadi banyak. Gara-gara ditipiskan, ya. Nah, kalau kita buat lebih tipis lagi, ya, saking tipisnya, ya, saking tipisnya sehingga lebar persegi panjangnya mendekati 0, ya. Lebar persegi panjangnya mendekati 0, banyaknya persegi panjang mendekati tak hingga, itu makin banyak, ya. Nah, maka kalau kita hitung limitnya, ya, limit total luas daerahnya, limit dari total luas daerah persegi panjang, ya, apabila banyaknya persegi panjang menuju tak terhingga, ya. Nah, jika limitnya ada, ya, maka itulah yang dinamakan maka terbentuklah integral Riemann, ya. Jadi integral Riemann itu terbentuk dengan cara bagaimana, ya? Dengan cara membuat si persegi panjangnya ini menuju tak terhingga banyaknya. Ya, konsekuensinya lebih tipis-tipis persegi panjang ini, ya. Nah, tapi kalau limitnya ada, ya, limit dari total luas daerah itu ada, maka itulah yang limitnya itu, nilai limitnya merupakan integral Riemann, ya. Nah, yang dalam hal ini bisa ditafsirkan sebagai luas daerah dari warna biru ini, ya. Jadi luas daerah warna biru ini, ya, sama dengan limit, ya, sama limit dari total luas daerah persegi panjang apabila banyaknya persegi panjang menuju tak berhingga, ya. Nah, limitnya itu kalau ada itulah sama dengan integral Riemann-nya namanya istilahnya, ya, Riemann itu penemunya, ya. Nah, integral Riemann itu merupakan luas daerah ini akhirnya, ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah apakah untuk menghitung luas daerah semacam ini, apakah kita gunakan limit? Ya, yang jadi masalah seperti itu, ya. Nah, kalau kita gunakan limit, pada umumnya perhitungan itu akan menjadi sangat sukar, ya. Nah, untungnya ada suatu dalil yang bisa membantu, ya. Ada suatu dalil yang bisa membantu penghitungan luas daerah ini, sehingga kita terhindar dari menghitung limit, ya. Nah, dalilnya seperti ini. Dalilnya, ya, itu seperti ini. Nah, namanya teorema fundamental kalkulus, ya. Namanya seperti ini. Nah, di sini dikatakan bahwa F ini,
Ya, kita dimisalkan ya, jika F continue di suatu selang tertutup AB, ya, dan G sembarang fungsi sedemikian hingga G aksen X sama dengan Fx untuk setiap X anggota AB, maka nilai integral Riemann, ya, nilai integral Riemann ya, sama dengan GB dikurangi GA. Ya. Nah, sekarang kalau kalian baca seperti ini, ya, G adalah sembarang fungsi sedemikian hingga ini, maka bisa dikatakan G ini merupakan apanya dari Fx. Ya. Jadi kalau G aksen X sama dengan Fx, kita bisa mengatakan bahwa Gx-nya itu merupakan apa? Ya, kalau kalian baca ini, ya nih, baca yang ini nih, ya. Nah, kalau kalian baca yang ini, ya. Ini jadi kesimpulannya Gx ini merupakan apa? Coba. Siapa bisa jawab? Gx ini merupakan apa? Dari kalimat ini, G sembarang fungsi sedemikian hingga G aksen X sama Fx. Berarti G ini merupakan apa? G merupakan suatu integral tertentu dari Fx. Maksudnya begitu. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya bagaimana penerapannya. Ya, penerapannya teorema fundamental kalkulus ini. Ya, ini begini. Ya, diketahui berupa ya dengan persamaan ya misalnya y sama dengan fx ya sama dengan misalnya setengah x kuadrat setengah x kuadrat ditambah 2 tambah 3 aja itu. Nah, tentukan luas daerah di bawah kurva tersebut di atas sumbu X antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Misalnya begini. Ya. Jadi fungsinya adalah setengah X kuadrat ditambah 3. Ya, yang diminta adalah luas daerah di bawah kurva itu di atas sumbu X di antara X dengan 0 dan X dengan 3. Ya, nah, gambarnya gimana nih kira-kira? Ya. Supaya kalian lebih paham maksudnya bagaimana, ya, ada baiknya kita gambar. Ya. Nah, setengah X kuadrat ditambah 3. Coba gambarkan. Mana ya? Nah, ini. Nah, ini bidang koordinatnya udah muncul belum? Udah? Oke. Tadi apa? Setengah X kuadrat ditambah berapa? Setengah X kuadrat ditambah 3 ya kalau nggak salah. Setengah X kuadrat ditambah 3. Oke, ya. Nah, misalnya. Nah, berarti gambarnya gini. Nah, ya. Ini gambar dari setengah X kuadrat ditambah 3. Nah, yang diminta itu menghitung luas daerah ya di bawah kurva ini, ya harus di bawahnya, tapi di atas sumbu X, di antara X dengan 0 sampai X dengan 3. Ya, coba kita gambarkan daerahnya. Ya, dari X-nya 0 sampai X-nya 3. Ya. Nah, ini. Ya. Sudah muncul daerah warna ungu? Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Oke ya. Oke, jadi yang kita diminta untuk menghitung luas daerah ini berapa? Ya. Oke, kita copy paste ke Microsoft Word. Ya. Nah, jadi yang ditanya adalah ini nih. Nah, luas daerah warna ungu itu. Nah, di sini
kita gunakan teori ini tadi, ya, kita gunakan teori yang ada di sini. Ya. Nah, fx-nya diketahui. Ini. Nah, kita hitung dulu gx-nya. Ya. Gx-nya ini merupakan integral tertentu. Ya. Di sini gx-nya sama dengan integral tertentu, ya, dari tengah x kuadrat ditambah 3. Ya. Nah, ini kalau dikerjakan dengan cara yang tadi, ya, yang sudah saya ajarkan di sesi pertama, ya, jadi pada akhirnya akan diperoleh jawaban, ya, 1/6 ya, x pangkat 3. 1/6 x pangkat 3 ditambah 3x ditambah c. Ya. Caranya bagaimana? Ya, itu pakai cara yang tadi saya ajarkan di sesi sebelumnya. Ya. Nah, setelah itu kita lihat batasnya antara x sama dengan 0 dan x sama dengan 3. Ya, nanti kita hitung G0, ya, kita hitung G0 dan G3. Nah, kalau G0 berapa? G0 sama dengan 1/6 dikali 1/6 dikali 0 pangkat 3. Ya. 0 pangkat 3 ditambah 3 dikali 0 ditambah C. Ya. Nah, sama berapa? Sama dengan C. Nah, kemudian berikutnya kita hitung G3. Ya, ini kan 0 sampai 3. Ya, berarti kita ganti sekarang G3 sekarang. Ya. Nah, kita hitung G3. Nah, G3 sama dengan 1/6 dikali 3 pangkat 3. Ya. Ditambah 3 kali 3 ditambah C. Ya. Nah, sama dengan, nah, ini 3 pangkat 3 dibagi 6, ya, sama saja dengan sama dengan berapa? 9/2. Ya. 9/2, kemudian ditambah 3 kali 3, 9. Ya, ditambah C. Sama dengan berapa? Ya. 9 dibagi 2 kan 4,5. 4,5 tambah 9, 13,5. Ya. 13,5 tambah nah, baru kemudian pas daerah sama dengan integral dari 0 sampai 3. Ya. Dari ini, dari setengah X kuadrat tambah 3. Sama dengan, ya, kita lihat ini adalah GB dikurangi GA. Ya. Jadi G3 dikurangi G0. Tuh, ya. Nah, G3-nya berapa? G3-nya adalah 13,5 ditambah C. Ya. G3-nya adalah 13,5. Ini, ya. Dikurangi G0. G0-nya adalah C. Ya. Sama dengan berapa? 13,5. Jadi luas tersebut adalah 13,5 satuan luas. Ya. Ini jawabannya.
Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari contoh yang ini? Apakah ada yang mau ditanyakan dari contoh yang ini? Nah, jadi ini adalah penerapan dari teorema fundamental kalkulus. Ya, soal berikutnya misalnya, kalau nggak ada yang mau tanyakan, saya lanjutkan ya. Tentukan luas daerah di bawah kurva, misalnya Y sama dengan Fx, ya, sama dengan 1/10x. Ya. Dan 10x ya, di atas 10x antara x sama dengan 1 dan x sama dengan misalnya 2. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, jawab. Nah, kita gunakan teknik yang tadi. Ya, kita gunakan teknik yang tadi. Kita hitung dulu GX-nya. Ya. Nah, GX sama dengan integral tertentu. Ya. Dari 10x dx. Nah, ini kalau kita hitung, ya, ini akan menghasilkan 1/10 dikali logaritma natural dari harga mutlak X tambah C. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya gunakan, tadi sudah saya ajarkan di sesi pertama. Ya. Nah, kemudian kita hitung G1 dan G2. Ya. Nah, berarti G1 ya, G1 sama dengan 1/10 dikali logaritma natural ya, dari 1. Nah, logaritma natural dari 1 adalah 0. Ya. Sehingga di sini kita dapatkan 0. Oh, ini ada tambah C-nya, tambah C dengan 0 ditambah C dengan T. Nah, itu. Nah, itu adalah G1 ya. Nah, sekarang G2 bagaimana? Ya. Ya, caranya sama juga seperti itu. Ya, G2 sama dengan ini. Sama dengan 1/10 dikali dengan 1/10 dikali
Ya, ini logaritma natural 2 ya. Logaritma natural 2 per 10. Itu. Ya. Nah, baru kemudian luas daerah sama dengan ya, yaitu integral tentu. Ya, integral tentu dari 1 sampai 2. Ini ya. Dx per 2x. Nah, sama dengan G2 dikurangi G1. Ya. Nah, G2 itu ini. G2-nya ini. G1. G1 tadi nilainya adalah C. Nah, dengan jawaban akhirnya adalah logaritma natural 2 per 10. Nah, inilah jawaban akhirnya. Ya. Ini jawabannya. Ya, logaritma natural 2 dibagi 10. Ya. Nah, gambarnya gimana nih kira-kira? Ya, gambarnya gimana nih supaya kan ada bayangan ya. Gambarnya gini. Ya, coba kita hapus lagi yang tadi. Tadi adalah 1 per 10x. 1 dibagi 10. Gambarnya kira-kira begini. Dapat besar. Hanya dari mana tadi 1 sampai 2 ya, 1 sampai 2. 1 sampai 2. 1 sampai 2. Nah, itu daerahnya. Di kode gambar ini. Nah, ini nilai tepatnya ya. Nilai tepatnya adalah logaritma natural 2 dibagi 10. Ya. Kalau mau tahu nilai pendekatannya gimana? Itu sekitar berapa? Ya. Kalau kita mau tahu nilai pendekatannya, ini sekitar berapa? Ya, kita bisa gunakan bantuan Excel ya, untuk menghitung. Ya, kita gunakan bantuan Excel untuk menghitung. Jawabannya tadi berapa?
Logaritma natural 2 dibagi 10. Kita gunakan Excel. Dengan logaritma natural 2 dibagi 10. Ya, ini nilainya. Kita 0,0693. Ya, jadi ini adalah sekitar 0,069315. Ini nilai kira-kira. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Dari contoh 1 dan contoh 2. Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya kalian diminta menghitung ini gimana? Integral, ya misalnya dari 0 sampai 1 E pangkat X. Nah, ini gimana nih cara ngerjakannya? Di sini kita misalkan fx-nya itu adalah E pangkat X. Nah, si gx-nya sama dengan integral tak tentu. Ya. Integral tak tentu dari E pangkat X. Ya, X. Itu jawabannya apa? Itu E pangkat X tambah C. E pangkat X ditambah C. Nah, setelah itu apa? Kita hitung G1. G1 adalah E pangkat 1. Ya, ditambah C. Dengan E ditambah C. Itu G1. G0 berarti E pangkat 0 tambah C. E pangkat 0 berapa? 1. Ya. Nah, kemudian ya, integral ini sama dengan apa? Dengan G1 dikurangi G0. Ya. G1-nya adalah E tambah C. Dikurangi G0-nya adalah 1 tambah C. Ya. Nah, kalau mau dihitung, ini sama dengan E min 1. Ya. Jawabannya adalah E min 1. Nah, kira-kira berapa E min 1 ini? Ya. Nah, kalau kita mencari nilai pendekatan, ya kita gunakan saja alat bantu. Ya. Kita gunakan alat bantu menghitung. Ya. Misalnya di sini Excel bisa kita gunakan. Ya. Oke, dikurangi 1. Ya. Dikurangi 1 berapa kira-kira? Ya. Kalau dengan EXP, ini E-nya dikurangi 1. Nah, itu sekitar ini.
Kita 1,718282. Nah, ini sekitar 1,718282. Ini nilai pendekatan. Ini jawabannya. Tuh. Ya, ini anggaplah contoh 3 yang ini. Contoh 3. Nah, contoh 3 ini kalau kita lihat ya, tidak dihubungkan dengan luas ya. Tidak dihubungkan dengan luas. Kita hanya diminta menghitung integralnya seperti itu ya. Nah, tapi apakah ada maknanya? Ya, apakah ada maknanya? Ada ya. Nah, ini adalah luas daerah di bawah kurva ya. Jadi kalau digambarkan begini nih. Ya, kalau digambarkan mana tadi filenya? Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita gambarkan gini jadinya. Ini kita hapus dulu ya. Kita gambarkan E pangkat X. Nah, gambarnya begitu ya. Tadi integralnya dari 0 sampai 1 ya. Dari 0 sampai 1 berarti 0 sampai 1 ya. Misalnya warnanya ini. Nah, ya bagian yang ini. Ya. Kalau mau digambarkan. Kalau mau digambarkan gini. Ya, dari 0 sampai 1. Ya, betul. Ya. Nanti nih file PDF-nya saya kirimkan ya ke grup ya. Ya baik, ini adalah akhir kuliah kita ya. Kita foto bersama dulu di akhir sesi ini. Saya hitung sampai 7 ya. Begitu 7 saya klik langsung. Ntar saya berikan aba-aba. Di hitungan ke-7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Satu kali lagi, di sini ada 2 layar kebetulan. Oke. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, sebentar. Gagal. Diulang. 1,